Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Desain Pembelajaran Biologi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Anggota dari kelompok 6 adalah Raden Dedi Irawan, Sukma Amrina Rosyada, dan yang terakhir Getrin Atmayanti. Pengertian pengembangan media. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran sehingga pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan media pembelajaran. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yakni perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang untuk supaya terjadi proses belajar. Pengertian sumber belajar. Menurut ICT, menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetisi tertentu. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku atau teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya, yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Fungsi media. 1. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Pengalaman tiap siswa berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan berwisata, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa diatasi dengan media pembelajaran. Jika siswa tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objeklah yang dibawa ke siswa. 2. Dapat melampaui batas ruang kelas. 3. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. 4. Menghasilkan keseragaman pengamatan. 5. Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 6. Membangkitkan keinginan dan minat baru. 7. Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 8. Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Fungsi sumber belajar meliputi 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dalam menyampaikan materi di dalam kelas. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 4. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan sumber belajar, dan penyajian informasi secara efisien dan konkret. 5. Memungkinkan belajar secara seketika, yakni mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret dan mampu memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Klasifikasi media dan sumber belajar meliputi dua jenis. Yang pertama yang dirancang oleh desain, yakni media sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, yang dimanfaatkan oleh utilisation, yaitu media sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan
diterapkan dan dimanfaatkan oleh keperluan pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis media dan sumber belajar. Yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua ada media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara, seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Yaitu tentang sumber belajar. AIS membedakan 6 jenis sumber belajar, yaitu yang pertama ada pesan atau message, yakni sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non-formal. Yang kedua ada orang atau people, yakni orang yang menyimpan informasi. Dan yang ketiga ada bahan atau materialias, yakni suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, transparansi, film, silde, dan sebagainya. Dan yang keempat ada alat atau device, yakni benda-benda yang membentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran, seperti komputer, radio, televisi, FCD, DVD, dan sebagainya. Dan yang kelima ada teknik atau teknik, yang yakni cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada setting, yakni lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang ataupun yang tidak secara khusus. Selanjutnya, kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Menurut Sudrajat 2008, lebih lanjut mengemukakan 5 kriteria dalam pemilihan sumber belajar, yaitu yang pertama ada ekonomis, artinya sumber belajar yang digunakan tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Yang kedua ada praktis, artinya sumber belajar yang dipilih tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Dan yang ketiga ada mudah, artinya sumber belajar harus dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Dan yang keempat ada fleksibel, artinya sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Dan yang terakhir ada sesuai dengan tujuan, yakni artinya sumber belajar harus dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Selanjutnya ada pemanfaatan media dan sumber belajar dalam implementasi kurikulum. Adapun pengertian dari implementasi kurikulum yaitu adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, dan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi di lapangan dan karakteristik siswa, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan sumber belajar dan media pembelajaran yang dibutuhkan dan yang sudah tersedia, sehingga memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar secara nyata, bermakna, luas, dan mendalam dalam kegiatan pembelajaran.
Baik teman-teman, kita telah mendengarkan penjelasan dari anggota kelompok 6. Dan selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi pertanyaan di grup diskusi atau LMS. Terima kasih semuanya atas waktunya yang telah mendengarkan penjelasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.